Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Syira Antoinette. Dan hari ini tuh seru banget karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang serem banget, yaitu asal-usul hantu yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini serem banget, pas aku riset juga aku kayak deg-degan gitu. Ini adalah membahas soal pocong. Sebelum kita masuk ke semuanya lebih dalam, aku pengen nekenin kalian kalau ini tuh sebenarnya beberapa dari ini ya sebenarnya mitos. Jadi apa yang dianggap orang, apa yang dipercayai orang. Karena kalau hantu kayak gini kan sebenarnya nggak ada data yang 100% valid. Oke, kita masuk ke pembahasan soal pocong. Nah, pocong ini merupakan hantu yang populer di Indonesia. Nah, pocong ini merupakan sesosok mayat, terus dia tuh berbungkuskan kain kafan dan bentuknya tuh seperti guling. Konon katanya pocong itu bergentayangan karena tuh orang tuh lupa untuk buka tali pocongnya dia saat penguburan. Jadi dia itu gentayangan untuk minta dibukakan tali pocongnya tersebut. Nah, maka itu alhasil dia itu menghantui orang-orang sebenarnya untuk minta dibukain tali pocongnya tersebut. Untuk penggambaran wajah ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong tuh berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. Bahkan konon katanya ada yang bilang kalau pocong itu sebenarnya berwajah hijau. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa bagi kalian yang melihat pocong terus merasa itu adalah orang yang sudah meninggal segala macam, itu tuh sebenarnya enggak. Kalau misalkan orang yang sudah meninggal dianggap tuh dan dipercayai bahwa rohnya tuh udah tenang, udah ada di surga, udah ada bersama Tuhan, seperti itu. Biasa mereka itu hantu-hantu itu menyerupai orang yang sudah meninggal, padahal mereka itu adalah jin atau setan. Nah, itu jadi merupakan kontroversi sendiri dong. Kalau misalkan tali pocongnya itu belum dilepas saat lagi penguburan, berarti kan yang gentayangan itu adalah orang yang sudah meninggal. Tapi ada yang percaya juga bahwa orang yang sudah meninggal tuh nggak mungkin ada di situ, karena orang yang sudah meninggal mempunyai alamnya masing-masing. Aku pun juga percayanya kalau pocong itu nggak mungkin orang yang sudah meninggal, karena aku percaya bahwa orang yang sudah meninggal tuh udah punya alamnya masing-masing, udah ada di surga, udah tenang. Mitos selanjutnya, bagi kamu yang suka sendiri, lebih baik tuh kamu jangan suka sendiri, apalagi di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang lembab, karena pocong ini katanya sering menghantui orang-orang tuh yang lagi sendiri. Jarang banget katanya pocong itu datang ke orang-orang yang lagi bergerombol sama teman-teman lagi nongkrong, tuh jarang banget kan. Kayak kamu lagi makan Indomie di warung tiba-tiba ada gitu kan, jarang. Biasanya tuh kalau kalian sendiri terus kalian suka bengong, itu tuh bisa dihantui. Mitos selanjutnya, katanya pocong itu sebenarnya berbau tuh busuk banget, terus suka meniup kita dari belakang. Bahkan katanya dia itu suka meludah dari belakang. Jadi itu bener-bener nafasnya kayak bau busuk kayak gitu loh. Nah, selanjutnya adalah mitos penglaris. Jadi seringkali pocong itu dikaitkan dengan sesuatu toko atau sesuatu tempat untuk melariskan toko tersebut. Dia menggunakan atau memelihara pocong. Karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakannya sebagai penglaris. Selain itu, pocong juga digunakan di berbagai tempat sebagai penjaga. Nah, ini adalah mitos selanjutnya. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang suka kayak ada yang ketok-ketok rumah kayak gitu. Tahu nggak kalian kalau pocong itu juga bisa ketok-ketok rumah, walaupun dia kayak diikat seperti bantal dan tangannya nggak ada, dia itu katanya mengetok rumah dengan menggunakan kepalanya. Jadi kayak dek 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 kayak gitu. Mitos selanjutnya, kalau kamu ketemu sama pocong, kamu jangan sekali-kali menatap matanya. Karena katanya kalau kamu menatap matanya, badan kamu tuh bisa kayak beku. Ini bukan beku yang benar-benar secara harafiah tuh beku ya. Jadi kamu tuh kayak seolah-olah pingin bergerak tapi kayak mematung gitu loh. Jadi katanya seperti itu. Jadi jangan pernah menatap matanya dan jangan pernah ketemu sih kalau bisa. Tapi mitos kali ini aku juga percaya bahwa itu bisa aja bukan karena dia mempunyai kekuatan mistis yang bikin kita tuh kayak nggak bisa gerak, tapi bisa aja ini merupakan reaksi psikologis. Jadi kalau misalnya kamu kaget banget sama sesuatu, pasti kamu ada reaksi psikologis untuk kayak mematung gitu kan. Jadi itu tuh bisa aja sebuah reaksi psikologis, bukan berarti kayak dia punya kekuatan untuk kayak bikin kamu beku kayak beku gitu kan, nggak kayak gitu. Mitos selanjutnya adalah pocong tuh sebenarnya nggak cuman melompat. Tahu nggak kamu kenapa pocong tuh dianggap kayak melompat-lompat? Karena kayak kita tahu film-film pocong saat dia diikat-ikat gitu seperti guling, otomatis aktornya tersebut nggak bisa jalan dong, makanya dia lompat. Jadi orang-orang mikir ya pocong itu melompat, tapi sebenarnya katanya pocong itu tuh nggak melompat, melainkan melayang. Kalian bayangin, lompat aja serem, apalagi melayang.
Makanya orang-orang kadang-kadang yang dikejar-kejar pocong, tiba-tiba pocong ada di depannya dia, bagaimana kamu pikir kalau dia lompat-lompat gitu, gak bakal dia bisa ngejar kamu, tapi ternyata dia itu melayang. Aduh, aku tuh merinding. Dia lompat-lompat aja tuh udah serem, ini melayang. Oke, kita masuk ke hantu yang berikutnya, yaitu sundel bolong. Sundel bolong itu merupakan seorang perempuan yang dianggap tuh mempunyai bolongan atau lobang di bagian punggungnya gitu. Jadi di bagian perut punggung itu tuh bolong gitu loh. Nah, cerita dari sundel bolong ini sebenarnya diadaptasi dari negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Namun kenapa bisa namanya jadi sundel bolong dan kenapa dia bisa menjadi hantu yang gentayangan? Awalnya dia itu lagi hamil, terus ada lelaki yang tidak bertanggung jawab terus memperkosa wanita itu. Bayangin kalian lagi hamil terus diperkosa. Nah, anaknya itu katanya juga menjadi hantu yang kita kenal dengan nama Tuyul. Jadi Tuyul itu adalah anak dari sundel bolong. Nah, sundel bolong itu nggak terima karena dia diperkosa, terus dia akhirnya gentayangan, dan belakangnya itu tuh dipercaya karena mungkin anaknya diambil gitu jadi bolong. Kalian tahu nggak cuman bolong aja, tapi di belakang bolongannya itu dianggap dan dipercaya banyak belatung-belatung dan keluar belatung dari punggung-punggungnya dia yang bolong gitu loh. Oke, next adalah hantu yang benar-benar terkenal banget di Indonesia, yaitu kuntilanak atau kita sebut dengan Kunti. Pasti kalian udah tahu dong, udah kayak umum banget kuntilanak tuh kayak apa, kayak rambutnya panjang, berbaju putih, matanya katanya merah, dan katanya tuh dia seneng banget ganggu anak-anak kecil dan orang yang lagi hamil. Dan kenapa kuntilanak tuh obses banget sama orang hamil dan anak-anak? Karena konon katanya ia itu meninggal saat ia lagi melahirkan. Jadi itu dia kayak gentayangannya tuh mencari anak-anak dan dia obses banget sama wanita tuh yang hamil. Sebenarnya kuntilanak tuh bahasa Melayunya ada Pontianak atau Puntianak atau sering disebut Kunti. Nah, Puntianak itu sendiri merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Tapi diadaptasi lagi sekarang jadi namanya kuntilanak atau Kunti. Nah, mitos selanjutnya, kalau kalian tiba-tiba lagi nggak ngapa-ngapain, terus gak ada bunga di sekeliling kalian, tiba-tiba ada bunga kayak wangi bunga Kamboja, itu berarti ada kuntilanak yang lagi ngeliatin kalian atau ada di sekitar kalian. Nah, aku akan menjelaskan kalian tentang mitos dari masyarakat Jawa untuk kayak menghindari kuntilanak tersebut. Kuntilanak tuh dianggap tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpergian kemana aja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemukan kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Nah, menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas atau bagian ubun-ubun kuntilanak. Dianggap bisa menyerang kuntilanaknya itu supaya dia tuh nggak deket-deket, terutama sama anak kecil atau kita yang lagi hamil tuh nggak berbahaya. Masalahnya, pertanyaan aku, siapa yang berani kalau lihat kuntilanak, terus dia ngambil paku, terus dia langsung tusuk gitu ke kepalanya? Boro-boro gitu nggak sih? Kayak ngeliat kuntilanak aja pasti kayak udah pingin ngompol, udah pingin pergi gitu. Ini oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang genderuwo. Kalian pasti tahu dan udah kayak sering banget dengar genderuwo. Dan kalau aku dengar genderuwo tuh aku bayanginnya pokoknya kayak yang gede banget, terus berbulu kayak monster. Kayak kalian nonton Monster Inc kan? Kayak gitu, tapi warna hitam. Aku merasa kayak gitu. Akhirnya kita bertemu dengan hantu jenis lelaki, karena jarang banget kan kayaknya hantu jenis lelaki. Dari tadi Kunti, apa-apa. Paling hantu jenis lelaki tuh genderuwo, tuyul, kayak gitu kan. Nah, jadi genderuwo itu memang besar banget, berbulu, terus dia tuh katanya punya taring tuh yang gede banget. Dan dia itu punya taring yang nggak keluar saat dia menyeringai aja, tapi kalau dia diem juga keluar, karena taringnya tuh adanya di kayak keluar dari mulutnya kayak segini gitu. Ya, segitulah. Nah, genderuwo ini dipercaya banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Konon katanya genderuwo ini berasal dari lelaki yang meninggalnya tuh nggak wajar. Dan seramnya lagi, banyak kan kita cerita orang gadis dihamili oleh genderuwo. Karena kenapa? Karena genderuwo itu katanya tuh bisa menghamili wanita, karena dia itu nggak bentuknya monster gitu saat dia bertemu dengan wanita tersebut. Dia tuh bisa bentuknya ya kayak rasa pria wajar, kayak suaminya wanita itu. Makanya dipercayai bahwa kalau misalnya kayak kamu ngelihat suami kamu atau pacar kamu, terus kamu cium baunya amis segala macem, itu merupakan jelmaan genderuwo. Wow.
Hantu selanjutnya yaitu tuyul. Kalian pasti tahu kan tuyul? Dan kalau kalian sering banget nonton kayak anak-anak tahun 1900-an pada tahun 2000-an tuh ada sinetron di TV yang aku seneng banget, itu Tuyul dan Mbak Yul. Itu tuh aku jadi merasa tuyul itu tuh lucu, kayak gemesin kayak gitu loh. Tapi ternyata tuyul itu nggak seperti yang ada di TV. Konon katanya juga banyak mitos, orang-orang tuh banyak yang pelihara tuyul supaya dia itu tuh kaya. Karena tuyul itu katakan suka nyolong-nyolong duit. Jadi mungkin kayak tuyulnya itu dibuat untuk mereka untuk kayak pengen nyolong-nyolong duitnya, jadi tuyulnya yang bekerja. Sering juga dipercaya bahwa tuyul itu dipakai menjadi sebuah pesugihan. Oke, hantu selanjutnya yaitu jenglot. Nggak seperti hantu lainnya yang kayak tinggi-tinggi, gede-gede, kecuali tuyul ya. Tapi jenglot itu tuh punya badan tuh kecil banget, kayak segini gitulah, kayak sejengkal atau segini gitulah. Itu tuh dia badannya cuman segitu, dan dia itu lebih mirip sama boneka. Mereka itu berkulit gelap, terus seperti mumi, dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Nah, kalian jangan salah, bagi kalian yang kayak merasa aduh jenglot imut, nggak tahu sih ada yang merasa atau enggak ya. Tapi dia itu bukan kayak boneka aja. Walau dia bentuknya seperti boneka, sebenarnya dia tuh ada roh di dalam boneka tersebut. Mengenai asal-usul sebenarnya, ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekekalan. Juga ada yang menganggap bahwa jenglot itu adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Selanjutnya adalah wewe gombel. Kalau kalian masih kecil, sering gak sih kalian dengar kayak orang tua kalian bilang jangan keluar setelah maghrib, nanti diculik oleh wewe gombel. Itu sering banget gak sih kayak kita dengar kayak gitu. Kita tahu kan wewe gombel tuh ya bentuknya seperti ini nih. Nah, menurut kepercayaan dan mitos dari masyarakat, nah wewe gombel itu dipercaya itu merupakan hantu wanita yang sudah tua, terus dia meninggal karena bunuh diri. Alasannya itu, dia itu dituduh oleh warga kampung, dia itu membunuh suaminya yang selingkuh. Terus dia karena stres, terus akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri karena dia dituduh seperti itu. Nah, nenek-nenek ini dikenal tuh sangat menyukai anak kecil. Jadi sering banget anak kecil tuh dibilang jangan kemana-mana, takut diculik wewe gombel, karena wewe gombel itu memang sangat tertarik sama anak kecil. Itu adalah asal-usul dari beberapa hantu Indonesia yang terkenal. Itu sering banget orang tuh perbincangkan, jadi aku kasih tahu asal-usulnya. Kalau kalian suka sama video seperti ini, kalian komen di bawah. Kalian pingin request aku bikin apa lagi supaya aku tahu dan aku semakin semangat bikin video. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.